Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Warta Lisan, Kamis, 21 Mei 2020. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian online kenaikan Yesus Kristus GKI Raya Hankam pada hari ini, Kamis, 21 Mei 2020, pukul 9, melalui website GKI Raya Hankam, gkiraha.org.id, dengan tema Suarakan Kabar Baik dengan Sukacita, dilayani oleh Pendeta Bagus Waluyo Jati STH. 2. Kebaktian online Pentakosta GKI Raya Hankam pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 9 melalui website GKI Raya Hankam, gkiraha.org.id, dengan tema Menerima Aliran Hidup dari Roh, dilayani oleh Pendeta Margareta Santianita SSI Teol. 3. Persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan GKI Raya Hankam akan dikumpulkan mulai hari Minggu 31 Mei 2020. Jemaat dan simpatisan dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan cara: 1. Transfer ke rekening operasional gereja di Bank BCA nomor rekening 23043049045. 2. Menghubungi penatua wilayah atau pengurus wilayah untuk menitipkan persembahan tersebut. 3. Menyiapkannya dalam amplop atau celengan yang telah disiapkan dan diberikan saat kebaktian di gedung gereja dapat terlaksana. Demikian Warta Lisan, Kamis 21 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah, saya mengundang jemaat untuk saat teduh sejenak. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus, agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita untuk menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ke-6, Rasul Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami, Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang, kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik, lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa dalam rahmat-Mu dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayatnya yang kedua dan kelima tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu
dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama meskipun secara virtual dari rumah kami masing-masing. Untuk kami boleh beribadah secara online. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam kami merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sangat rindu akan firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami, untuk kami boleh mengenali akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan masa yang akan sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai antar bacaan, mari kita mendaraskan Mazmur 47.
tangannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, kita tanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah
kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak jemaat sekalian dan juga jemaat simpatisan GKI Raya Hankam. Bagaimana kabar Ibu Bapak pada pagi hari ini? Semoga selalu sukacita. Nah saudaraku, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita merayakannya dalam ibadah meskipun masih tetap secara online. Kita percaya bahwa saat ini cara ini adalah cara yang diperkenan dan diberkati oleh Tuhan, cara yang terbaik sampai darurat COVID-19 dinyatakan selesai oleh Presiden Jokowi. Tema kita adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Nah, saudaraku, bicara tentang kabar baik, 3 bulan belakangan ini kita sangat sulit mendapatkan kabar yang baik. Kebanyakan kabar yang ada beredar di sekitar kita adalah kabar yang buruk. Bahkan semakin hari semakin tambah lebih buruk. Saya pribadi adalah termasuk orang yang selalu merindukan adanya kabar yang baik. Tetapi media sosial kita sayangnya kebanyakan berisi berita buruk. Corona yang tidak berkesudahan, perekonomian yang hancur karena dampak dari corona ini, PHK terjadi di mana-mana, bahkan ada perkiraan asteroid menabrak bumi, lalu juga ada perkiraan terjadi tsunami yang besar, gempa bumi, dan yang lain-lain. Singkatnya saudaraku, hari-hari ini hidup kita dilingkupi dengan kabar-kabar yang buruk. Dan sesuatu yang buruk itu begitu cepat sekali daya sebarnya. Tidak perlu diajarkan dan tidak perlu diberitakan berulang-ulang, orang cepat sekali mahir melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi sebaliknya, dengan hal-hal yang baik orang sangat sulit untuk melakukannya. Ambil contoh misalnya saudaraku, saya ingat ketika anak saya masih kecil dan dia senang sekali nonton TV. Dan kecenderungan anak saya pada waktu itu adalah karena dia belum mengerti tentang kesehatan matanya. Dia nonton TV dari jarak yang sangat dekat, dan saya selalu mendampingi dia nonton TV. Ketika dia sudah mulai dekat dengan layar TV, saya selalu mengatakan, "Dek, nonton TV jangan terlalu dekat, nanti matamu rusak." Dia selalu mengatakan, "Iya papi." Lalu kemudian dia mundur. Ketika saya tinggalkan dia sebentar saja, kemudian saya kembali lagi, nanti tiba-tiba dia sudah ada di depan TV lagi, di depan layar TV lagi, dengan jarak yang sangat dekat. Saya tidak marah, tetapi saya mengingatkan, "Dek, ingat ya, ini sudah terlalu dekat," dan saya tarik dia untuk mundur. Dan ketika saya tinggalkan beberapa saat kemudian, saya lihat dia sudah maju lagi saudaraku. Nah inilah saudaraku, untuk melakukan hal yang baik harus dilakukan secara berulang-ulang, diberitakan secara berulang-ulang. Dan itulah yang menjadi tema kita, menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Nah saudaraku, Injil dari kata bahasa Yunani euangelion yang terjemahannya adalah kabar baik. Sebagaimana tadi saya katakan, maka kabar baik harus kita berulang kali beritakan. Baik atau tidak baik waktunya, berita Injil harus kita sampaikan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan bahkan kita harus menghidupi berita baik itu. Injil itu harus kita hidupi sehingga menjadi bagian yang masuk dalam segala aspek hidup kita.
mulai dari pikiran kita, dari sikap kita, hingga perkataan kita dan tingkah laku kita. Seperti Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Nah, pertanyaannya saudaraku, kabar baik seperti apa yang dibawa oleh Injil? Saya ilustrasikan dengan kehidupan seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantinus. Suatu hari saudaraku, Konstantinus ini sangat gelisah. Dia tidak bisa tidur oleh karena besok akan ada peperangan. Lalu kemudian peperangan ini akan menentukan masa depan kekaisaran Romawi. Sehingga akhirnya dia berdoa. Tetapi dia tidak mau berdoa kepada dewa-dewi yang dia kenal selama ini. Dan dia tidak mau berdoa kepada dewa-dewi yang disembah oleh masyarakat Romawi pada waktu itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dewa-dewi itu tidak bisa menolongnya. Sehingga kemudian dia berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan yang sejati untuk menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Nah saudaraku, malam hari itu sesudah dia berdoa, Tuhan Yesus menghampiri dia. Di dalam tidurnya itu, dia mendapatkan sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar salib. Dan di bawah gambar itu ada kalimat yang mengatakan in hoc signo vinces, yang disingkat IHS. Nah saudaraku, kalimat itu arti harfiahnya in hoc signo vinces adalah dalam tanda ini kamu menang. Kaisar Konstantinus ini sangat meyakini bahwa mimpinya itu adalah jawaban dari doa yang didoakan kepada Tuhan yang sejati. Keesokan harinya, dia lalu memerintahkan seluruh prajuritnya memasang tanda salib di tameng mereka. Dan ajaib saudaraku, bahwa mereka kemudian memenangkan peperangan itu. Nah saudaraku, ketika dia menang dan merayakan kemenangannya, Kaisar Konstantinus bertanya kepada para penasehatnya, apa arti tanda salib itu? Nah ada salah satu di antara penasehatnya itu yang ternyata adalah pengikut Kristus. Dan dia mengatakan bahwa tanda salib itu adalah salib Tuhan Yesus. Dan kalimat IHS itu bukan in hoc signo vinces, tetapi IHS itu kepanjangan dari Yesus hominim salvator, yang artinya adalah Tuhan Yesus juru selamat dunia. Mendengar hal ini saudaraku, penjelasan ini membuat hati Kaisar Konstantinus tergetar, sehingga dia kemudian memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Hidupnya berubah, dan kekaisaran Romawi pada waktu itu semuanya berubah. Ada dampak yang sangat positif, ada sukacita yang mengubah kehidupan bangsa Romawi ketika Kaisar Konstantinus ini menerima Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita bisa memberikan sebuah penekanan di sini. Injil adalah berita sukacita karena penebusan Kristus yang berdampak dalam hidup kita, sehingga kita mengalami hidup damai di tengah kekacauan, hidup tenang di tengah gemuruh kehidupan yang kita alami, bahkan juga sukacita di tengah penderitaan yang sedang terjadi dan kita alami. Dan itu yang dialami oleh Kaisar Konstantinus ketika dia menerima Kristus, kemudian berdampak pada perubahan dirinya, yang kemudian juga berdampak kepada perubahan masyarakat Romawi. Dari agama yang sangat dibenci, akhirnya orang-orang Romawi menerima Tuhan Yesus dan hidup mereka diubahkan. Nah saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita sebagai gereja dipanggil untuk menyuarakan suara sukacita kepada dunia. Dunia saat ini sangat-sangat membutuhkan kabar baik,
Dan saudara dan saya, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyuarakan kabar baik yang memberi dampak positif di tengah-tengah kehidupan umat manusia saat ini. Sebuah pengharapan di tengah ketidakpastian hidup karena dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sehingga manusia, umat manusia di seluruh dunia tidak putus asa. Dampak positif itu, saudaraku, dapat terjadi karena kata-kata kita, karena sikap kita, karena kehadiran kita, karena perilaku dan gaya hidup kita. Konon, saudaraku, pada suatu saat ada sebuah gereja yang di dalamnya terjadi perpecahan, sehingga tersisa akhirnya jemaat hanya 15 orang. Dan ada satu pendeta muda di situ. Dan pendeta muda ini berusaha untuk meningkatkan kehidupan jemaat. Dia ingin mendamaikan semuanya. Dia ingin membangun gereja ini, tetapi dia sudah mengupayakan segala cara dan tidak bisa. Akhirnya jemaat memberikan masukan kepada dia, kepada pendeta yang muda ini. Jemaat yang 15 orang sisa itu mengatakan, "Pak Pendeta, ada seorang pendeta senior, pendeta tua yang sangat bijaksana. Mungkin Bapak bisa minta pendapat pendeta tua itu untuk menyelamatkan gereja kita, Pak Pendeta." Nah, saudaraku, pendeta muda ini dengan sangat antusias, dengan penuh kerendahan hati datang kepada pendeta tua itu. Pendeta tua yang dikatakan yang sangat-sangat bijaksana. Lalu dia berkata, "Pak Pendeta, tolonglah kami. Jemaat kami sangat menderita. Dan kami memohon supaya Bapak kembali untuk melayani bersama-sama dengan kami. Atau minimal Bapak bisa mengajar kami, atau memimpin kami dalam satu kebaktian, kebangunan rohani." Tapi Pak Pendeta tua ini mengatakan, "Saya sudah tidak mau lagi untuk aktif di gereja Anda. Saya saat ini sedang menikmati kebersamaan saya dengan Tuhan, ketenangan batin saya. Dan saya melayani Tuhan saat ini dengan cara menulis buku." Nah, saudaraku, pendeta muda ini sangat kecewa karena ternyata pendeta tua ini tidak mau kembali melayani mereka. Tetapi ketika pendeta muda ini akan pamitan, pendeta tua ini mengatakan, "Saya tahu bahwa di tengah-tengah kalian ada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sedang menyamar menjadi salah satu dari antara kalian." Wah, pendeta muda ini kaget. Dia bertanya, "Betul Bapak? Apakah betul ada Tuhan Yesus yang sedang menyamar menjadi salah satu dari kami?" "Iya betul," kata pendeta tua ini. Nah, dengan semangat, saudaraku, pendeta muda ini kembali ke gerejanya dan mengatakan kepada 15 jemaat itu, 15 anggota jemaat yang tersisa itu, dia mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh pendeta tua ini. "Hai umat, di antara kita ada salah satunya adalah Tuhan Yesus yang sedang menyamar." Nah, saudaraku, mendengar kalimat ini, dan kalimat ini disampaikan oleh pendeta tua, yang lalu kemudian diteruskan oleh pendeta muda ini, sehingga jemaat itu semuanya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta tua itu adalah benar. Dan mereka mulai berpikir bahwa salah satu di antara mereka adalah Tuhan Yesus. Sehingga mulai dengan saat itu, saudaraku, mereka hidup saling menghormati. Mereka hidup saling menghargai satu sama lain. Mereka hidup saling mendukung dengan tulus satu sama lain. Karena mereka berpikir, kalau mereka berlaku tidak hormat kepada salah satu di antara mereka, jangan-jangan mereka sedang menyakiti Tuhan Yesus. Jangan-jangan salah satu yang aku sakiti itu adalah Tuhan Yesus yang sedang menyamar menjadi manusia di antara
semua yang ada di sini, di jemaat ini, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah kemudian persekutuan jemaat itu begitu hidup, begitu saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, melayani dengan sangat tulus, sehingga orang banyak melihat, wah, gereja ini begitu sangat menampakkan damai sejahtera dan sukacita. Perlahan tapi pasti, saudaraku, jemaat-jemaat yang tadinya keluar sekarang mulai menggabungkan diri lagi. Mereka ingin bersekutu di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang katanya salah satu di antara 16 orang itu, yaitu 15 jemaat sisa dan 1 pendeta muda, adalah Kristus Tuhan Yesus yang sedang menyamar di antara mereka. Nah, saudaraku, ilustrasi ini ingin mengatakan bahwa dampak dari kata-kata dari seorang pengikut Kristus dapat membuat orang lain memiliki pandangan yang realistis tentang keadaan yang dihadapinya, atau sebaliknya memiliki gambaran yang pesimis. Gambaran realistis berarti orang melihat bahwa walaupun tantangan yang dihadapi sangat besar dan lebih kuat dari modal diri kita, namun bila kita sebagai pengikut Kristus mendengarkan suaranya, taat dan mempercayakan diri kepada Kristus, serta melakukan bagiannya, Kristus tidak akan membiarkan kita sendirian. Saudaraku, marilah kita belajar untuk menyuarakan kabar baik dengan penuh sukacita. Itulah panggilan kita saat kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku, sekarang mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang membawa kabar sukacita di dalam kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami, menjadi kami memiliki damai sejahtera di dalam segala keadaan, ketenangan di tengah penderitaan, dan sukacita di tengah segala gemuruh kehidupan dunia ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memberitakan kabar sukacita melalui kata-kata kami yang positif, yang membangun, yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur atas anugerah, kesehatan dan keselamatan yang sampai hari ini Engkau masih berikan kepada kami. Meskipun kami masih
dalam kondisi yang belum normal seperti pada waktu kami belum mengalami pandemi COVID-19. Karena kami percaya bahwa tanpa pertolongan-Mu, tanpa keselamatan yang Kau berikan, maka kami tidak akan ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta, oleh masyarakat dalam situasi COVID-19 ini. Biarlah semuanya Engkau sempurnakan, sehingga masyarakat seluruh dunia boleh bersama-sama bersatu padu, bergotong royong untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami perawatan khusus karena sakit penyakit, baik sakit penyakit karena COVID-19 maupun sakit penyakit yang lainnya. Berikan mereka senantiasa semangat, kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam segala hal, sehingga sakit penyakit mereka boleh disembuhkan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, supaya tetap secara disiplin mengikuti semua protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk dokter, perawat, para medis, petugas masyarakat, dan setiap orang yang terlibat langsung di lapangan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi, para pemimpin bangsa ini, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk juga boleh memimpin kami melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk GKI Raya Hankam, jemaat Tuhan dan simpatisan Tuhan, majelis jemaat, supaya bersatu padu, sehati sepikir, melakukan segala upaya yang terbaik dalam proses penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa mereka yang sakit, kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga untuk saudara kami yang berada dalam masa pemulihan, Engkau terus berikan mereka pengharapan, kekuatan, kesehatan. Dan semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja indah pada waktunya. Kami terus berdoa Tuhan untuk karyawan-karyawan yang bekerja dari rumah, atau pelajar-pelajar yang belajar dari rumah. Mereka tetap diberi semangat dan kekuatan mengerjakan bagian mereka dengan yang terbaik. Juga bagi mereka yang harus bekerja di lapangan dalam situasi seperti ini, kami berdoa supaya mereka tetap boleh memiliki kewaspadaan untuk menjaga jarak, untuk menjaga kebersihan, dan biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk tetap sehat di dalam menjalankan segala tugas pekerjaan mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan kasihanilah, berikan mereka hikmat supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru atau usaha yang baru. Biarlah gereja Tuhan juga boleh, kami semua ikut ambil bagian di dalam menolong mereka yang kekurangan, menolong mereka yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa Tuhan supaya kami semua diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hingga saatnya kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memulihkan kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini.
Dan kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk tim Dana Terpadu GKI Raya Hankam, khususnya untuk proses pembangunan gedung sekolah minggu, supaya tim terus bekerja dengan semangat dan sukacita. Kami bersyukur karena jemaat Tuhan dan simpatisan jemaat Tuhan di GKI Raya Hankam terus memberikan yang terbaik, perhatian-perhatian dan juga persembahan uang untuk mendukung proses pembangunan gedung sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa Bapa kami dengan cara kami menyanyikannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah kita saat ini untuk mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus keikhlasan, karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara mengirimkan persembahan lewat rekening operasional gereja di Bank BCA nomor 230404945, menghubungi penatua wilayah atau pengurus wilayah untuk menitipkan persembahan tersebut. Menyiapkannya dalam amplop atau celengan yang telah disiapkan dan diberikan saat kebaktian di gedung gereja dapat terlaksana. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami sanggup memberi persembahan kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami?
Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadah tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ya Tuhan, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepadamu. Amin. Saudaraku, mari kita dengan hati yang gembira pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupmu hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang saudaraku, mari sambut berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.